Di Indonesia ini tingkat kepercayaan terhadap Tuhan itu tinggi, tapi tingkat korupsinya juga tinggi, Bro. Hasil survei itu biasanya punya dua sifat. Yang pertama sifat objectivity, Yes. yang kedua juga ada sifat subjectivity-nya. Perlu ada reformulasi, rekonstruksi capaian pembelajaran agama itu tidak hanya berbasis ingat, tahu, tetapi juga mengamalkan. Guru agama ini nggak bisa disepelekan, Oh Bro. iya, sangat. Apalagi di tingkat level yang dasar ya. Iya. Ini yang bikin podcast di sini ini seru nih, ada cappuccino di warung Bemo ya. Warung Bemo. Jangan lupa nih pada kesini. Orang Indonesia tuh orang yang baik hati semua gitu Baik kan. hati ya. Benar. Tapi korupsi tinggi. Nah, itu dia tuh. Prof. Edi Ramawijaya. Hai, Ko Jordi. Sehat, Prof. Sehat. Bagaimana kabarnya? Baik, so far so good. So far so good. Tadi di jalan aman ke sini? Aman, jalan lancar, Lancar, kemudian mungkin karena weekend kali ya, jadi Iya. tol juga nggak macet. Tadi lewat tol ya? Lewat tol juga. Berapa menit tadi, Prof? Dari Sekitar 30 menit lah dari Dekat, Tangerang. Ya, Berarti BSD. jalan jam 10 ya? Jam 10 ya, betul. 10-an ya. Udah pernah ke sini sebelumnya? Ini baru pertama kali nih ke warung Bemo. Tempatnya keren juga ya. Keren. Tapi tahu nggak artinya Bemo, Prof? Enggak, baru tahu nih apa tuh Nah, Bemo. jadi warung Bemo itu Betawi modern. Oh, Gitu. taunya Bemo mah kendaraan umum. Iya, ini ada gambar Bemonya kebetulan iya. di sini. Oh, Betawi modern. Yes, jadi kenapa Betawi modern yang aku tahu sih karena di sini tuh menu masakan Betawi identik tapi Oke. dikemas dengan modern. Oke. Jadi nggak hanya Betawi aja, di sini juga ada masakan Aceh seperti itu dan biasa ada snack-snack ala-ala kafe kayak roti bakar, pisang, Dan kopi lah ya. kopi. Di sini juga ada kopi juga. Berarti tongkrongan lah ya di sini. Yes, betul sekali. Jadi ada versi yang indoor sama outdoornya. Oke. Tadi Prof udah pesen Tadi sudah dong. Pesan yang mana tuh? Cappuccino. cappuccino ya? Yang strong coffee. Strong coffee. Senang kopi ya? Senang. Kopi Nah, mania. ngomong-ngomong nih Prof, hari ini kita kan bakal ngobrol-ngobrol dengan topik yang cukup sensitif nih Prof. Karena kita akan ngomongin tentang agama nih. Agama, betul. Nah, jadi teman-teman Emang agama harus diobrolin sih. harus memang walaupun memang agak sensitif tapi Benar. itu poin penting banget ya. Benar. Karena ini langsung aja nih Prof ya, baru opening aku langsung minta diskusi topik yang cukup tinggi dulu. Jadi plot twist aja gitu. Iya, benar. Beberapa waktu lalu aku sempat melihat hasil survei, Oke. survei sebuah lembaga ya yang mengatakan bahwa angka keyakinan terhadap Tuhan itu berbanding sejajar dengan tingkat korupsi. Tingkat korupsi. Dan khususnya di Indonesia. Jadi dari data tersebut mengatakan bahwa di Indonesia ini tingkat kepercayaan terhadap Tuhan itu tinggi, tapi tingkat korupsinya juga tinggi, Prof. Betul, betul. Nah, menurut Prof sendiri nih sebagai salah satu akademisi di perguruan tinggi apa, Prof? Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Sriwijaya yang keagamaan berarti kan? Keagamaan, betul. Nah, melihat itu, menyikapi itu, menurut Prof bagaimana tuh, Prof? Baik, terima kasih. Yang pertama itu hasil survei ya. Hasil survei itu biasanya punya dua sifat. Yang pertama sifat objectivity, Yes. yang kedua juga ada sifat subjectivity-nya. Tetapi mungkin kita tidak mempermasalahkan metodologi surveinya, Yes. tapi paling tidak ini memberikan gambaran kita ya, bahwa ternyata wah kita sebagai manusia beragama nih ya, Iya. beragama Buddha gitu kan, miris juga tuh ngedengerinnya ya. Ini kok semakin believing God, tetapi Yes. indeks korupsinya juga tinggi begitu kan. Harusnya kan melawan ya, terbalik begitu kan. Baik. Yang pertama saya melihat sih pendidikan agama dan keagamaan itu masih menekankan ke ranah kognitif sih sebetulnya. Kognitif, baik. Adapun penilaian yang bersifat sikap, attitude, morality itu cara ngukurnya tuh memang agak susah. Sehingga terkadang pendidikan keagamaan kita hanya mengukur kemampuan baca tulis, kemampuan menghafal, kemampuan menalarkan, itu kan termasuk ranah kognitif, ranah kecerdasan belaka gitu. Sehingga begitu berhadapan-hadapan dengan situasi di mana dia korupsi atau tidak segala macam, terutama bagi pejabat negara ya, karena mungkin yang paling rentan itu ya. Yes, betul. Mungkin semua sektor juga ada gitu. Tetapi yang paling rentan itu dulu gitu. Nah, berhadapan dengan itu, pendidikan keagamaan tidak membekas di situ. Sehingga perlu ada reformulasi, rekonstruksi
capaian pembelajaran agama itu tidak hanya berbasis ingat, Hmm. tahu, tetapi juga mengamalkan. Karena semua agama, Yes. agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, agama Buddha, dan mungkin sistem keyakinan lain pasti memberikan ajaran tentang bahwa korupsi itu ya nggak benar, Betul. jahat, merugikan banyak orang. Iya. Gitu. Karena memang yang aku juga sebagai sama Buddhis juga gitu ya. Mau Buddhis mau non Buddhis itu kan pasti kalau kita bicara agama itu nggak cukup lu sebagai yang Muslim kan ahli Quran, tapi Benar, prakteknya juga kan harus harus balance ya, Prof ya. betul. Jadi nggak bisa bahwa oh dia ahli Quran, dia bukan seorang romo, seorang pendeta, seorang ustadz. Belum tentu menjamin bahwa attitude atau sikapnya itu juga baik ya. Iya. Bahkan menurut beberapa temuan ya, misalnya Iya. yang sudah tervonis dan sudah terbukti gitu kan ya, ya kita sebut mereka oknum saja ya. Oknum, Oknum yang benar. merepresentasikan agama, yang notabene kita jadikan panutan terhadap agama, Yes. ya malah tersangkut kasus korupsi. Iya. Nah, kalau kita trace back kan mereka pernah mengikuti pendidikan keagamaan tuh, Pasti dari dong. TK, SD, SMP, sampai Iya. perguruan tinggi. Nah, itu mungkin membekasnya kalau ditanya, dia hafal tuh isinya, kontennya. Betul. Tapi pengamalan, pada tingkat pengamalan ini menjadi PR besar nih bagi pendidikan keagamaan, supaya agama tidak hanya sebagai cognitive property, tapi sebagai daya tangkal. Daya tangkal untuk melihat bahwa ini tuh nggak baik, nggak boleh dilakuin. Itu kan pengamalan larinya yang kayak begitu. Gitu. Kurangnya mungkin di situ kalau saya melihat. Dan baru banget nih kayak kemarin nih, ini nyambung soal data lagi, saya melihat kan lagi buka-buka itu ya, apa yang karyawan PNS ya. Karyawan PNS. Saya lihat masa Prof di Kementerian Agama peminatnya dikit Betul. dibanding kementerian yang lain nih. Kalau nggak salah di angka 1000-an, yang lain tuh ada yang 200.000, 100.000. Itu apakah memang dibukanya dikit atau memang yang minatnya dikit Prof untuk masuk ke Kementerian Agama? Ya, di saat ini pun sedang berlangsung ya rekrutmen ASN ya. Ya, Karena ASN. ada dua jenis. Oke. ASN sekarang tuh ada yang P3K, Ya, P3K itu. ada yang PNS gitu kan. Oke. Jadi mungkin animo untuk daftar mungkin karena formasi yang dilamar dia tahu sedikit, kemudian peminatnya banyak, akhirnya dia nggak mau lamar di situ, sudah ketutup dulu nih ininya dulu kan. Formasi emang sedikit saya akui. Misalnya guru saja misalnya di satu kabupaten tuh hanya berapa puluh gitu. Sementara kebutuhan realnya bisa sampai ratusan dan bahkan kekurangan. Dan tadi kan kita bicara tentang keyakinan keagamaan dengan tingkat korupsi. Berarti kan masalah guru agama ini nggak bisa disepelekan. Oh iya sangat. Apalagi di tingkat level yang dasar ya. Iya. Itu peletak basic ya. Peletak dasar moralitas itu ada di guru sebetulnya. Di samping pendidikan keluarga. Iya. Tapi karena kan kita tahu keluarga di era zaman now seperti sekarang, Iya. kadang ibu bekerja, bapak bekerja, anak tinggal betul-betul diasuh oleh yang namanya pendidikan formalnya. Betul. Di mana dia bersekolah gitu. Sehingga guru kalau tidak dibekali dengan pedagogi, kemampuan mengajar, kemampuan melihat konten itu dengan baik, maka ya tidak ada dampak yang signifikan terhadap upaya bangsa ini atau anak bangsa ini untuk melawan korupsi atau mengentaskan korupsi ini sampai ke akar-akar. Nah, kalau kita bicara lagi nih soal pendidikan keagamaan yang berkaitan dengan korupsi ya, yang Prof lihat nih selama Prof berkecimpung di dunia pendidikan dan juga berstatus sebagai dosen di sekolah tinggi keagamaan, perkembangan pendidikan keagamaan di Indonesia itu seperti apa sih Prof? Apakah kita mengalami kemajuan atau malah kemunduran nih Prof? Ya. Pendidikan keagamaan sendiri sebetulnya sangat setara ya dengan pendidikan yang ada di Kemendikbud. Karena kan di Indonesia ini ada dua kementerian yang mengelola pendidikan ya, Kemendikbud dan Kemenak. Dan pendidikan yang dikelola Kemenak mungkin ya di era sebelum adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2013 mungkin dipandang sebelah mata. Karena mungkin disebut sebagai pendidikan agama. Oh, yang ngurus surga dah gitu kan. Oh, gak duniawi ya? Iya, yang ngurus dunia yang umum. Tapi sekarang tidak. Buktinya universitas-universitas misalnya UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Jogja itu setara tuh secara kualitas dengan pendidikan tinggi umum misalnya UGM, UI. Karena memang yang dilihat sekarang bukan status siapa yang kelola, tapi akreditasinya. Iya. Kalau akreditasinya sama secara quality assurance, maka bisa jadi prodi
di UIN A atau unggul, prodi di Kemendikbud misalnya A misalnya di salah satu prodi yang sama. Jadi sudah relatif maju, relatif berkembang meskipun ada berbagai hal yang perlu ditingkatkan lagi. Misalnya dari sisi kajian keilmuan. Karena kan banyak orang nih yang belum move on gitu dari membedakan ilmu agama dan ilmu umum. Harusnya ilmu agama itu teologi ya? Iya. Ya kalau kita berbicara teologi, ya semua agama tidak harus ke akademiknya dong, cukup ke kayak kita ke wihara, ke tapi kan agama juga sebenarnya menjawab sekularisme ini, menjawab hal-hal yang umum ini gitu kan. Iya. Kalau kita lihat sekarang kan di Indonesia apa sih yang tidak dilarikan ke agama coba? Iya, kayaknya dikit-dikit ya, dikaitkan dengan keagamaan. Sehingga saya tidak begitu sepakat bahwa ada terminologi atau pembedaan ini ilmu agama, ini ilmu gitu umum. Ya. Berarti seolah-olah kalau seperti itu ceritanya nih, ilmu agama nggak umum dong, gitu kan? Iya. Padahal umum banget. Umum banget. Kan. Kadang kan juga di dunia media sosial sekarang nih, di era-era Gen milenial, Gen Z yang aku lah ya. Iya, Prof apa Prof? Gen saya milenial late lah. X ya. Betul. Itu kan kadang kalau kita lagi ada galau, lagi apa, ada masalah problem kehidupan itu, kalau yang muslim mungkin muslim ayat apa, yang kalau di Buddha dari suta apa, Kristen mungkin dari isi kitab suci, perjanjian gitu, lama, perjanjian baru ya. Kan dikaitkan. Prof, datang nih pesanannya. Ya, silakan. Ini yang bikin benar-benar. Ini yang bikin podcast di sini ini seru nih, ada cappuccino di Warung Bemo ya. Warung Bemo. Jangan lupa nih pada kesini nyamper. Boleh diseruput dulu, siap. Wah, boleh. Nah, ini ada gambar masih hangat ya. Iya. Perfect. Mantap. Mantap. Creamy-nya. Creamy dan juicy banget ini. Ini kayak cappuccino yang pertama kali saya rasain, susunya tuh segar banget ini. Wow. Ini kebetulan diambil susunya dari peternakan ada di New Zealand. New Zealand, yes. Oke. Jadi buat ini ya, buat anak-anak muda nongkrong, bicarain hal-hal positif nih, datang nih ke Warung Bemo. Di mana sih? Ini adanya di Cengkareng. Di Cengkareng? Oke. Strategis juga tadi. Begitu keluar tol, muter dikit ke arah Rawabuaya, sampai di sini. Nggak nyasar-nyasar ya, Prof? Enggak. Udah sesuai titik ya? Google Map pun udah sesuai titik. Ya. Datang ya? Oke, kita lanjut, Prof. Berarti kan memang Prof nggak setuju ya antara keagamaan dengan umum itu. Iya. Dibedakan jauh, benar. Dibedakan jauh, sejajar setara ya. Karena memang yang aku lihat tadi, aku lanjut, banyak masyarakat khususnya generasi muda itu kalau ada masalah problem dalam kehidupan pasti dikaitkan dengan keagamaan, dengan kehidupannya. Bahkan sekarang yang kalau aku nggak setujunya ini, Prof. Menurutku agama itu kan posisi yang netral ya, Prof. Netral, betul. Agama itu adalah sebuah pilihan, sebuah kenyamanan, lu nyaman di mana gitu. Misalkan lu di Islam ya udah jalani sesuai syariat Islamnya, lu di Buddhis jalankan sesuai dharmanya misalkan. Tapi kadang dibenturkan dengan kepentingan dalam hal ini kita bicara udah mau 2024 politik identitas gitu. Yes. Nah, kalau dari Prof sendiri di Perguruan Tinggi Keagamaan Sriwijaya ya, STAB ya? STABN Sriwijaya itu ada nggak sih Prof yang pernah kayak gitu? Jadi mungkin dia masuk terus tiba-tiba politik atau apa, atau mungkin Prof pernah menemukan? Ya. Kalau sekarang kalau konteks di pemilu 2024 ini kan aturannya udah jelas. Bahkan ada keputusan ya Kemendikbud perihal kampus itu adalah termasuk zona di mana tidak boleh dilakukan kampanye-kampanye. Betul. Kecuali secara entitas kemahasiswaannya dia mau kemana silakan saja. Tapi lokusnya di kampus tidak boleh. Jadi kita no debat kalau soal itu. Regulasinya sudah jelas, nggak boleh ada itu. Akan tetapi balik lagi tuh kalau soal politik kan semua larinya ke kepentingan. Iya. Interest ini kemudian dikapitalisasi oleh mesin-mesin politik, partai, dan kadang dia melihat komponen masuk karena dia banyak gitu ya, karena dia komunitasnya luar biasa banyak ya dia mencoba tuh mendekati melalui pendekatan-pendekatan keagamaan. Karena sekali lagi di atas identitas yang paling tinggi itu identitas agama nih yang paling menurut saya yang paling supreme tempatnya di hati manusia. Sehingga begitu ditarik ke dalam sebuah gerbong tertentu misalnya kepentingan politik misalnya, asal dia ada suguhan agama sedikit jadi. Nah, di DKI sendiri kan kita pernah tuh dulu dengar waktu
kasus bagaimana Ahok itu kan dilari-larikan ke unsur yang politik, itu jadi kan ada Pulau Seribu ya. ada segmen agama juga di situ. Iya, Itu kan ya pembelajaran buat kita juga bahwa kita harus hati-hati nih ngelola diskursus keagamaan kita gitu. Nah, tapi kan Prof, sorry aku potong Iya. dikit nih, karena nyambung. Kalau kita lihat sebenarnya kan secara hukum dan secara bukti fakta saksi, ini saya baru sempat nonton podcastnya juga, dibilang Pak Ahok juga nyampaikan kan, saksi yang didatangkan itu kan saksi yang dari Kepulauan Seribu, yang dimana mereka mengeluarkan statement bahwa kalau memang Pak Ahok menista agama, nggak mungkin dia masih hidup sampai detik ini dalam tanda kutip, ya udah pasti digebukin, diamuk masa pada saat itu gitu. Dan yang membahas itu, mengangkat itu, melaporkan itu kan bukan orang yang ada di lokus kejadian sana gitu kan. Nah, bagaimana sih Prof kita dari sisi pendidikan menjaga agar kita menciptakan SDM yang bisa melihat itu bukan hanya dari sisi subjektivitas, ya, tapi dari sisi ya objektif gitu loh. benar. Yang benar katakan benar, yang salah walaupun kita memang berbeda agama, berbeda pendapat, tapi ya kita jangan menyalahkan. Ya. Peran kampus perguruan tinggi sendiri sejauh mana Prof? Yang pertama karena kita dari sisi edukasi ya pendidikan, maka menurut saya sih penting banget tuh yang disebut dengan edukasi literasinya ya, terutama literasi tentang medianya. Karena kan kita nggak mungkin ke pengadilan, nggak mungkin ketemu Ahoknya langsung, atau mungkin di lokus kejadian kita nggak bisa. Tapi kita bisa tahu tuh kejadian melalui timeline berita, melalui media sosial. Nah, sebagai orang yang terdidik kan, mahasiswa, dosen itu termasuk kaum cendekia terdidik gitu ya. Iya. Jangan sampai kemudian, karena kan kalau kita lakukan riset itu kan ada metodologi, ada triangulasi tuh. Ya, setiap ada informasi, konten atau apapun, kita triangulasi dulu, kalibrasi ini informasi benar tidak, jangan baru dilakukan wawancara, kita percaya, kita harus dokumentasi dulu gitu kan, kalau kualitatif ya. Yes. Kemudian kualitas nggak cukup, kita observasi dulu, baru kita dapat kalibrasi, oh ternyata datanya benar. Kita gunakan tuh pendekatan-pendekatan saintifik tersebut dalam konteks kita nerima informasi seperti itu. Misalnya sekarang nih mungkin yang lagi booming ya tentang Israel Palestina. Iya. Benar. Kan terlepas dari prahara yang terjadi di sana, kita sangat ingin perang berakhir, selesai, damai, dan gak ada untungnya gitu. Tetapi kadang bagi orang yang literasinya kurang, kadang ya dibawa-bawa. Jatuhnya kalau saya melihat kayak adu bola begitu kan. Saya dukung ini, saya dukung itu. Iya. Nah, itu perlu optimalisasi lagi dengan cara kita cari tahu masalahnya seperti apa. Ternyata nggak kayak begitu. Kita menakar persoalannya menggunakan kemampuan literasi kita yang baik, sehingga justifikasi kita menjadi proporsional. Dan kita dalam tanda petik itu kan urusan luar negeri seseorang begitu kan, ada PBB yang berperan. Betul. Indonesia juga secara diplomasi sudah melakukan perannya untuk tetap berada mendukung rakyat Palestina begitu kan, dan biarkanlah mereka menyelesaikan, dan kita menyerukan supaya perang selesai dan kedamaian tercipta di muka bumi. Dan bukan malah ikut-ikutan. Benar, itu menjadi penyulut diskusi yang tidak baik, positif, malah saling ini kita dalam negeri sendiri yang nggak tahu, malah menjadi kalau kata orang Tangerang mau pepesan kosong. Iya, benar. Pepesan kosong gitu. Jadi kayak ngomongin sesuatu hal yang sebenarnya secara hubungan nggak ada hubungan sama kita. Cuman karena kita merasa satu golongan ya. Benar. Dengan orang yang ada di sana tuh kita ngerasa, oh ini empati. Karena memang saya lihat ya Prof, dan kita akui bersama mungkin rasa empati, simpati orang Indonesia itu tinggi loh Prof. Luar biasa. Kalau saya lihat. Benar, simpatiknya tinggi, tapi kadang itu ada poin yang controlling yang kita sebatas mana nih simpatinya. Saya sepakat tuh bahwa nilai simpati orang Indonesia itu luar biasa tinggi. Nih sekarang nih misalnya ada LSM atau lembaga bantuan buka donasi ini untuk Palestina, semua pasti orang akan nyumbang ke sana. Pasti. Dan regardless dia itu agamanya apa, mau Islam, mau Buddha, mau Katolik, pasti dia nyumbang atas dasar humanity-nya. Kemanusiaannya. Karena kan kalau kita lihat di TV-TV ya, siaran-siaran CNN, Al Jazeera segala macam itu kan orang-orang tua, anak-anak kecil, kita kebayang nggak keponakan-keponakan kita lari dari misil segala, itu nilai kemanusiaan kita tuh bergerak di situ. Apakah kita itu seorang Muslim, seorang Buddhis, seorang apa, nilai kemanusiaan kita pasti tergerak. Pasti, karena setiap agama itu pasti mengajarkan tentang kemanusiaan. Kan Dalai Lama sudah bilang bahwa my religion is kindness based on humanity. Nah itu yang kita
serukan sekarang. Dan memang orang Indonesia tuh orang yang baik hati semua gitu Baik kan. hati ya. Benar. Tapi korupsi tinggi. Nah, itu dia tuh. Solusinya nih Prof, bagaimana Hmm. sih Prof? Kalau untuk hal ini, berarti kan kita lihat secara baik orang Indonesia itu baik ya. Iya. Kalau baik mah kita nggak bilang oknum nih. Iya, benar. Nggak ada oknum yang baik, semuanya baik gitu ya. Yang nggak baik yang oknum. Secara keagamaan, mayoritas mempercaya adanya agama. Iya, betul. Nah, tapi secara tingkat korupsi tinggi. Hmm. Nah, solusi konkretnya itu apa sih, Prof? Kalau dari Freddy? Baik. Yang pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat beragama semuanya adalah, kan waktu pertama kali Gus Yakut dilantik sebagai Menteri Agama ya, Ya, yang sekarang ya, sempat ya juga tuh. beliau sampaikan waktu itu, jadikan agama sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Itu kata kuncinya tuh. Oke, Jadikan inspirasi. agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Inspirasi itu artinya ada atau tidak ada orang yang mengontrol, ada atau tidak ada penegak hukum, maka kita adalah pengontrol dan penegak hukum terhadap diri kita sendiri. Mohon maaf, karena saya beragama Buddha kan kita punya dua orang yang selalu berada di kiri kanan kita yang disebut Yes. dengan hiri otapa kan, Iri dan otapa. takut dan malu akan perbuatan jahat. Betul. Takut ya takut kena hukuman penegak hukum. Sekarang korupsi kan luar biasa, dimiskinkan Iya, sampai ke akar-akarnya. sampai Kalau mungkin kalau ya tervonis. harta yang bukan hasil korupsi juga Nah, ikut. kita takut tuh di situ. Waduh, Takut. saya takut kayak gitu. Yang kedua malu. Malu kalau udah tervonis nanti bapaknya tervonis Iya. korupsi. Sampai anak-anaknya tuh dibully di sekolah. Yang Bapak lu koruptor tuh gitu. Belum lama ini kan yang kasus ada oknum anak DPR yang membunuh Nah, pacarnya. yang kayak gitu kan kebarut-barut kalau bahasa orang Iya. Betawi ya tuh ya. Heeh. Ikut-ikutan akhirnya kan anaknya yang bikin trouble, bikin masalah, bapaknya yang lagi enak-enak kerja malah bahkan di PAW oleh partainya. Wow. Gitu. Yang sebelumnya si siapa? Yang polisi ya, cewek. Yang mukul anak orang, Ajun siapa Ajun, tuh? iya. Ya, yang orang pajak Pajak ya, kan. orang pajak. Itu kan sampai bapak dan ibunya menderita oleh anaknya tersebut. Begitu. Jadi proteksi di tingkat keluarga ini penting dan proteksi terhadap diri ini juga sangat penting. Kita ingat hiri dan otapa itu, takut akan akibat dan malu juga suatu saat. Kalau kita mikir itu, aduh jangan deh takut, malu. Sebelum kita berhubungan dengan penegak hukum, kita punya hiri dan otapa, itu tameng. Tapi Prof, gini Prof, kalau ngomongin takut, malu, akan kalah sama gue nggak bisa makan Gue besok. bisa makan besok, ya benar. Urusan perut nomor satu ya, Iya. Benar. Tapi akar dari semua itu kalau menurut agama ya, keinginan sebetulnya. Sebetulnya manusia itu kan bisa hidup, bahkan kalau menurut ilmu biologi kan dia bisa hidup tanpa makan tuh 3 hari, kalau tanpa minum bisa 1 hari. Gitu. Ya. Artinya apa yang dia punya sekarang tuh it's more than enough gitu. Udah cukup dari apa yang dia butuhkan untuk dirinya. Nah kalau kita pakai takaran bahwa saya nggak bisa makan, artinya dia sudah cukup. Misalnya nih, orang sekelas pejabat pajak misalnya, Yes. nggak mungkin dia makanan cuma nasi Kayak putih saya sama ikan asin, ikan asin, nggak mungkin. Iya ya. Dan jalan nggak mungkin dia jalan, pasti punya mobil pun beberapa. Pasti. Udah cukup lah. Rumah juga tempat tinggal. Rumah juga nggak mungkin ngekos dong. Iya, mungkin kos kayak saya. Nggak mungkin lah kayak Ko Jordi dosen muda masih oke lah ngekos. Tapi kok pejabat pajak nggak mungkin. Iya. Tapi kenapa kok dia itu? Basicnya tuh ke keinginannya dia. Sehingga semua agama itu sebenarnya larinya ke gimana ngontrol Prof. keinginan. Nih, tapi saya bantah lagi. Seruput ya. Boleh. Saya bantah lagi, Prof. Kan kalau kita ngomong pejabat yang korupsi ya, kan mereka sebelum dilantik disumpah. Disumpah, benar. Terus mereka kan rajin, Prof. Kayak kalau yang muslim ya, setiap Jumatan, bareng. Bahkan mungkin posting di media sosialnya. Yang Buddhis ya mungkin ya pasti Kewihara tiap minggu, posting lagi. Posting, atau nggak posting misalkan. Kenapa masih korupsi gitu. Ada sebuah tantangan sekarang disebut dengan beragama formalistik. Jadi formalistik agama aja. formal. Kayak sumpah itu kan, sumpah itu mengikat loh. Isinya apa sih, Prof? Tahu nggak, Prof? Kalau saya kan pernah disumpah, saya tahu, ya demi, kayak kita di Buddha kan demi Sang Hyang Adi Buddha. Sebutan ketuhanan yang diakui dalam PP ya. Yes. Kalau yang Islam demi Allah dan sebagainya. Itu kan sumpah yang mengikat diri kita dengan Sang Pencipta. Keyakinan kita. Yang sumpah itu dilakukan secara ibarat kata udah membatin ke dalam diri kita. Gitu. Tetapi kadang
yaitu begitu masuk ke tataran kepentingan, hal tersebut menjadi formalistik aja. Hanya sebagai seremonial saja, bukan sumpah yang betul-betul mengikat dan bersatu padu di dalam batinnya. Gitu. Sehingga tantangan keagamaan kita nih kalau bertanya kenapa hal itu masih bisa terjadi, beragama jangan formalistik. Jangan hanya karena pingin dilihat ke wihara kalau kita di Buddha ya. Cekrek-cekrek selesai enggak. Tapi bagaimana tuh pengamalannya? Sehingga kita di luar sekat-sekat formalistik itu. Benar-benar beragama itu ya berperhatian penuh terhadap pengamalannya. Sehingga dia itu setiap kan ada kesempatan, kayak saya ini ada kesempatan, saya ini wakil rektor gitu kan. Wakil rektor, mengelola anggaran makanya juga. Ini kenapa saya hari ini kalau Prof lihat podcast saya sebelumnya pakai kaos meja, hari ini saya pakai jas karena yang diundang ini wakil rektor. Saya ngelola anggaran juga. Ngelola anggaran APBN juga, berasal dari APBN. Nah, kalau di situ kita tidak ada kontrol diri terhadap tadi takut, malu, hiri dan otapa, atau nanti ya paling tidak takut hukuman lah. Karena kita kan ada audit, Pak. Iya. Tiap tahun ada audit dari BPK, secara insidental ada dari inspektorat ke dalam kita gitu. Nah itu kan kita bisa kena dan kelihatan, nggak ada bisa sembunyi deh sekarang. Nggak ada gitu Prof, nyempil di kantong mana gitu. Waduh, ya kalau gaji sih ada ya, kalau gaji sih ada. Gaji, ya? Tapi itu sah semua, Okay. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau saya bisa diakses tuh di KPK kalau saya ketik nama saya itu muncul tuh laporan harta kekayaan pasti muncul. Semua ya? Semua yang pejabat di kampus dari wakil ketua, wakil rektor itu bisa diakses di KPK karena tiap tahun punya kewajiban namanya LHKPN. Oh iya, laporan harta kekayaan pejabat negara. Pejabat negara itu memang boleh diakses ya Pak. Mau tahu harta saya berapa? Boleh. Ya. Kalau dikalkulasi 500 juta. Semua. Begitu hutang 400 juta, sisanya cuma 100 juta. Jadi saya baru tahu tuh Ko Jordi, ternyata hutang itu kekayaan. Oh gitu? Iya. Oh iya. Hutang itu harta, jadi modal. Oke. Dalam konteks kekayaan itu, hutang itu kekayaan. Jadi yang 500 juta itu 100 juta yang memang bukan hutang. Benar. Berarti kalau kayak saya ini misalkan nanti suatu saat saya jadi pejabat, misalkan di audit masuk LHKPN itu saya ada kredit rumah harganya sekian. Itu masuk di harta dulu. Wow. Begitu di minus ke hutang, dia jadi kekayaan. Oh gitu. Jadi berhutang itu adalah strategi sebetulnya. Orang kaya dong ya. Orang kaya. Orang kaya. Jadi kalau mau jadi orang kaya banyak hutang. Waduh, jangan apalagi sekarang banyak pinjol ya. Iya. Tapi pinjol tuh sah-sah saja tuh sebetulnya ya. Sebenarnya gini Prof, ini paradigma berpikir sih menurutku ya, karena pinjol itu kan pinjaman online. Online ya. Berarti kalau pinjaman offline kan pinjaman yang biasa tuh, kayak kita biasa pinjam ke warung atau apa. Yang jadi masalah menurutku ya adalah manusianya sendiri sih Prof. Oke. Pertama, terus yang kedua, regulasi yang dikeluarkan oleh pinjol, mungkin kita bicara pinjol yang ilegal, yang tidak terdaftar di OJK. Oh, jadi ada pinjol legal, ada yang ilegal? Ada, gitu kan. Tapi kan semua orang bilangnya pinjol, karena memang benar sih pinjaman online. Contoh, misalkan Aku Laku, misalkan, atau misalkan Shopee Pay, Shopee Pay Later, atau macam-macam lah pinjaman online. Atau misal kalau di pendidikan kita ada, aku tahu ya, ada Dana Cita, atau misalkan ada fintech yang pendidikan tuh, kan meminjam. Sebenarnya kan basically mereka memang membantu karena kita kekurangan dana untuk suatu hal. Nah, kekurangan dana ini yang sebenarnya kalau menurutku pribadi kita sebagai manusia itu harus melihat ini yang kebutuhan primer apa secondary. Kalau bicara pendidikan menurut aku itu kebutuhan yang penting. Berarti kalau kita minjam untuk pendidikan masih oke lah. Tapi kalau misalkan aku mau beli mobil, itu konsumtif ya? Konsumtif. Nah, vacation. Yes, yang terjadi kan orang-orang yang terlilit sama pinjol itu kan mereka yang konsumtif tadi tuh. Bukan untuk keperluan rumah tangga. Atau untuk produktif gitu ya? Ada artis kita tuh kalau nggak salah Bedu ya. Iya. Dia terlilit tuh. Itu P5M. Bener ya? Sebelum masuk Detik saya nggak percaya, tapi begitu masuk Detik udah agak kredibel lah. Ada kredibel karena banyak sampai minjem ke Raffi Ahmad gitu ya. Iya, gitu kan. Dan kita kan kalau kita lihat di situ kan dia bilang untuk keperluan rumah tangga, untuk ini, dan karena dia sepijak atau apa. Tapi nggak tahu dibalik itu ya. Tapi kalau kita lihat nih, kalau secara logika saya, dia sebagai artis, dia punya rumah 5M. Oh iya. Kok bisa minjem? Berarti kan ada kebutuhan yang memang mendesak banget. Makanya mungkin kalau dari saya itu salah satu caranya adalah untuk kita lebih menerima yang tadi Prof bilang, bersyukur aja apa yang dimiliki. Kayak sekarang nih saya pribadi udah punya motor. Banyak orang bilang
mobil itu sekarang kebutuhan. Tapi saya masih melihat mobil itu sebagai hal yang konsumtif. Kenapa? Karena sekarang moda transportasi umum udah cukup Udah memadai. nyaman banget. Walaupun sekarang kita belum bisa bicara yang nyaman ya, Benar. tapi sudah cukup memadai. Kalau kita naik kereta tuh, kalau orang bilang tuh tren tubusan, Bro. Ya, trade tubusan ya. Ya, jadi Waduh, benar-benar. berdesakan banget tuh ya. Walaupun saya udah ngerasain tuh waktu kuliah S3 di Atmajaya bolak-balik naik balik kan. Jadi itu bukan tubusan lagi loh itu. To the hell. ya. Bodi-bodian Tanah Abang gitu. Jadi kayak suatu hal yang konsumtif yang itu akhirnya menjerat mereka ke pinjol-pinjol. Dan regulasi mereka tuh kalau minjem itu yang saya tahu tuh gampang, Prof. Nggak dipersulit kayak memodal KTP, foto KTP. Iya, udah. benar-benar. Cuman yang terkadang kenapa sih kok kita ditelepon-telepon bahkan sampai orang yang nggak kenal diteleponin, karena memang ketika kita apply itu ada regulasi term and condition yang kita nggak baca. Main agree aja ya. Main agree aja. Accept, wah oke. Yes, kayak misalnya kita bicara Meta ya. Meta kan ada Facebook, WhatsApp, Instagram. Itu kan sebenarnya ada regulasi, saya lupa di poin berapa itu. Benar. Tanpa kita menyetujui, mereka berhak untuk membaca data atau membaca pola kita. Makanya kita kalau di media sosial, perasaan gue nggak pernah follow Prof Edi nih. Kok tiba-tiba Prof Edi bisa di timeline muncul ya. Nah, karena saya sering tuh. Saya juga sering tuh ketemu. Dia membaca algoritma kebiasaan kita. Kita sering nonton yang seperti apa. Makanya itu yang membuat juga kenapa orang yang tadinya semakin, contoh dia penyimpangan, dia semakin nonton videonya tentang radikal terus yang maka timeline-nya muncul itu terus. Radikal terus yang Oh iya tuh, kaitannya dengan pinjol. Kalau pendidikan keagamaan masuk di level mana gitu ya. Yang pertama, saya baca artikel tuh kapan gitu, mahasiswa tuh ada yang terlilit pinjaman online itu banyak. Begitu saya cross check ke mahasiswa-mahasiswa tersebut, mungkin ada beberapa juga terjadi di kampus saya gitu. Main judi online. Kedua, hal konsumtif yang belum layaknya dibutuhin oleh dia dibeli. Yang kedua misalnya untuk fun aja, beli skin apa gitu. Saya nggak begitu paham tuh. Untuk main game. Yes. Top up ini, top up itu gitu kan. Nah itu yang membuat satu-satunya cara ya dengan pinjaman online itu. Bahkan yang ilegal ini statusnya. Sehingga ada laporan ke kampus, ada telepon verifikasi atau konfirmasi untuk memastikan data ini anak, atau bahkan ada yang ditagih oleh Matalang gitu kan ke sana gitu. Nah ini pentingnya edukasi ini di sini agar satu bersyukur apa yang kita punya saat ini, yang kedua ya timbang-timbang lah mana yang belum saatnya dibutuhkan, mana yang enggak begitu kan, sehingga kita enggak terjerembab di dalam pinjaman online ilegal tersebut dan malu, akhirnya kampus malu, orang tua malu, dia juga malu, bahkan nggak mau ke kampus lagi dan ngajukan DO begitu. Nah kalau kita bicara, anggaplah kita positif thinking aja nih Prof. Ya, mungkin ada sebagian mahasiswa yang terjerat pinjol itu karena untuk pendidikan. Nah, kalau kita bicara di perguruan tinggi, khususnya di Stabem Sriwijaya nih Prof, ada nggak sih kebijakan khusus nih untuk, karena yang saya tahu tuh di Stabem itu biayanya cukup terjangkau ya Prof. Cukup terjangkau, benar. Nah, tapi kan terjangkau versi kita belum tentu buat orang mereka, lain. Ya, betul. Dengan yang terjangkau itu ternyata dia ada kendala. Nah, dia mau minjem atau gimana kan bingung, akhirnya dia pinjol. Nah, kalau dari Stabem Sriwijaya sendiri ada nggak sih solusi nih untuk mahasiswa seperti itu? Yang pertama di Stabem karena memang kami negeri ya, perguruan tinggi negeri, dan mengelola yang namanya beasiswa PIP, Program Indonesia Pintar. Itu programnya Pak Jokowi, itu nasional. KIP ya, syaratnya punya kartu Indonesia Pintar. Atau kalau di Jakarta konteksnya dia punya KJP. Atau kalau di Kementerian Sosial itu namanya kartu keluarga sejahtera. Asal dia punya database itu, kita bisa berikan dia beasiswa untuk living cost-nya. Bahkan sampai living cost? Sampai living cost. Sampai makannya dia, tapi makan sederhana ya, bukan fancy lunch ke Ion Mall, mentang-mentang dekat Ion. Kurang ajar. Ngopinya bukan ngopi, ini ke Starbucks. Kalau Bemo boleh, ini kan rasa bintang 5. Betul. Harga anak kos. Betul. Jadi itu yang perlu kita lakukan di Stabem Sriwijaya. Udah punya APBN-nya, udah punya treatment-nya, tinggal mahasiswa sebenarnya belajar doang sih sebenarnya. Dan itu apakah dia ngajuinnya pada saat sebelum jadi mahasiswa atau pas jadi mahasiswa bisa? Sebelum bisa, karena kan ada yang masuk data DTKS namanya, data centralized di Kementerian Sosial. Ketik nama NIK sekarang one single data ya. Masuk kita bisa kasih beasiswa. Atau pada saat dia kuliah terjadi misalnya kan kita nggak tahu umur ya.
orang tuanya yang laki sebagai ini meninggal. Oke. Nah, itu kan layak tuh untuk dibantu. Akhirnya kan dia masuk ke data centralized yang yatim piatu, sehingga kita bisa bantu secara pendidikan dan living cost-nya. Itu lumayan besar kami kelola di sana, hampir banyak, hampir 60% mahasiswa kami itu scholarship dari KIP itu. 40% yang umum, yang bisa bayar sendirilah, yang cukup mapan secara ekonomi. Itu sih yang bisa kita lakukan. Dan ya, saya sebagai dosen juga termasuk wakil rektor bidang akademik ya, menghimbau dan memberikan edukasi. Termasuk nanti nih, Ko Jordi bisa saya undang ke Staben untuk menyampaikan gimana sih literasi digital kita supaya baik dan lebih positif, dibikin konten podcast seperti ini gitu. Ngebantu UMKM ini kan mulia banget. Mulia banget gitu. Ya karena memang ya aku melihat podcast-podcast yang di luar sana yang bergerak di pendidikan itu masih kurang dan belum ada yang sekelas Deddy Corbuzier, sekelas Deddy Sumargo, Kaesang, macam-macam lah, belum ada, Prof. Mereka big fish lah kalau soal itu. Yes, gitu, karena mereka memang udah seseorang yang sosok orang tokoh publik. Kalau aku kan masih siapa Jordi gitu. Ini nama channelnya apa nih? J2 Project 18. J2 Project. Cuman mudah-mudahan nanti kita bisa undang calon presiden ya. Ke warung bemo. Bisa dong. Nah, Pak Anies, siapa lagi tuh? Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Satu lagi Mas Ganjar, nih datang ke warung bemo bikin podcast di sini. Yes. Nah, ngomongin itu kan karena aku ini kan podcastnya tuh Koko mau tanya. Oh, Koko mau tanya. Podcast Koko mau tanya. Aku punya tagline. Jadi kalau misalkan ditanya Koko mau tanya, tagline-nya mau tahu aja atau mau tahu banget nih. Gitu. Gimana? Koko mau tanya, mau tahu aja atau mau tahu banget nih. Jadi yang nanya ini saya sebagai Koko yang kepo. Oh, gitu. Koko mau tanya, mau tahu banget. Atau mau tahu banget. Mau tahu aja atau mau tahu banget nih. Oke, bagus tagline-nya ya, bagus. Jadi kepo banget. Oke. Saya pasti mau tahu banget. Mau tahu banget dong ya. Nah, Prof jadi wakil rektor bidang akademik. Ya, saat ini di akademik. Jaya. Nah, kita yang keagamaan, yang politik, korupsi kita pinggirin dulu deh. Ya, oke. Nah, saya mau sedikit concern di sini dulu nih. Kesulitannya apa sih, Prof, jadi wakil rektor, apalagi di perguruan tinggi yang keagamaan, Prof? Yang pertama, di kampus ini masih berkutat di bidang administratifnya terlalu banyak. Tugas yang murninya itu yang malah nggak dilakuin. Kalau Jordi tahu lah. Saya boleh diam dulu nggak, Prof? Diam dulu ya. Saya takut nih. Saya setuju sebenarnya. Cuma saya diam dulu deh. Biar mau nggak dilakuin sudah jadi tugas. Yes. Mau kita lakuin juga ya dengan ya pokoknya lakuin lah gitu. Itu yang membuat menurut saya perlu ada reformulasi supaya jangan dosen itu kerjanya administratif mulu. Kayak misalnya surat menyurat, kegiatan itu kan menurut saya itu level berpikir yang tidak deep atau surface thinker. Tapi membaca, menulis jurnal, membuat penelitian, itu kan baru deep thinker. Yes. Nah kita kan di kampus harusnya jangan surface thinker, deep thinker dong. Tapi terbalik nih sekarang. Ya bayangin aja kalau kita nggak nyelesain administratif, serdos nggak cair. Yes. Gaji nggak masuk. Ini aku baru kemarin, Prof, abis tes PLTI. Tuh kan. Itu kan tukin nggak cair. Yang diancam itu jiwa raga, jiwa dan keluarga. Ini satu kata-kata yang mungkin Prof juga tahu ya, yang Pak Rocky Gerung. Iya. Yang dia mengatakan intinya yang aku tangkap adalah jurnal itu mahal. Benar, $200 dan sebagainya gitu. Gaji dosen berapa di Indonesia? Sepakat tuh. Atas nama dosen di Indonesia, kita perlu untuk menyesuaikan gaji dosen di era yang sekarang ini karena tugasnya luar biasa. Iya. Kalau pegawai-pegawai yang lain mungkin ya begitu sampai rumah dia udah mid time, quality time. Tapi kalau dosen enggak, harus saya mau bimbingan skripsi Pak, drive sudah saya kirim linknya Pak. Well, it's a lot of things to do. Sehingga menurut saya ya layak-layak lah untuk dipikirkan lagi gaji dosen, terutama yang swasta, karena kan negeri mungkin punya standarisasi. Ya. Kalau di swasta ini belum. Ya, ini perlu benar. Karena memang ya seperti itu. Tapi kalau aku lihat sih, kalau kita di sisi dosen ya, Prof, kan kita dibilang itu pendidik profesional, yang kita ada tridharma, pengajaran, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Tapi ya sebenarnya aku bisa bilang oke lah untuk sementara ini dosen nggak apa-apa deh. Menurut aku tuh guru lebih penting tuh. Ya benar. Karena di dosen itu udah jelas kita itu di poin yang keberapa itu di paling akhir malah mengabdi. Benar. Nanti Dharma kan pengabdian masyarakat. Ya. Makanya aku pernah bilang juga dan sering bilang ke mahasiswa dan diskusi sama rekan-rekan dosen.
kalau kita mau jadi dosen atau kita seorang dosen, ya memang harus ada unsur ngabdi dan jangan pernah ada pikiran jadi kaya. Jadi kaya. Saya sepakat soal itu. Begitu pertama kali saya ikut seleksi dosen, kan saya juga sempat tuh, saya flashback ke tahun 2007, 2008. Nah, itu udah SN atau belum? Udah mau masuk ke SM. Jadi saya tuh bisa lulus di dua tempat. Satu di Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, dan atas pendidikan kalau tidak salah. Saya udah ikut wawancara, tinggal wawancara wawancara kedua, wawancara satu udah lolos. Tapi ada informasi di Kemenak dosen bahasa Inggris dibutuhin gitu. Ya udah saya ikut tes. Kayaknya dua-duanya ikut gitu. Tapi yang satu, saya ngelihatnya, wah penempatan di mana? Yordania, bos. Wah, saya namanya Jordan tuh, Jordan. Iya. Saya telepon bapak, janganlah. Terus saya lihat, oh ini di Buddha ya, sekaligus mengabdi. Kita sebagai agama Buddha, juga sebagai dosen ya udah mengabdi. Meskipun sekarang pada kenyataannya di Sriwijaya, dia menerima mahasiswa dari semua agama juga. Iya. Ya untuk prodi yang umum. Ya. Jadi itulah cerita awal masuk ke lingkungan perdosenan ini. Oke, berarti selain administratif, tantangan apa, kesulitan apa lagi nih sebagai seorang wakil rektor? Yang kedua, selalu ada kepentingan sih ya, kepentingan beberapa pihak ya. Artinya di kampus itu kan banyak tipikal orang. Kita nggak bisa bilang semua orang tuh seperti Jordi yang easy going bisa jadi enggak. Ada orang yang gampang, ada orang yang susah, ada orang yang sulit banget begitu. Nah, kita harus bisa ngelola semua itu. Karena kan pimpinan itu ya mengcover semua. Enggak hanya karena kita berteman dengan ini aja enggak. Semua harus kita cover, semua harus kita ini. Dan begitu kita cover ini, kok yang itu enggak. Sosial. Jadi menurut saya kepemimpinan di wakil bidang akademik ini lebih ke arah memimpin manusianya. Beda dengan di bidang administrasi yang diurus kertas. Kalau di bidang saya ini yang diurus adalah manusia, prodi, mahasiswa. Jadi saya harus benar-benar menjadi mahasiswa, menjadi manusia juga gitu kan, bahwa saya bisa sedih, saya bisa ketawa, saya juga bisa kecewa. Jadi kalau ada orang kecewa, saya juga bisa kecewa gitu kan. Jadi saya selalu bertukar posisi. Nah itu tantangannya di situ. Dan last but not least adalah tantangan di bidang wakil rektor bidang akademik ini adalah semua kan di kampus tuh muaranya ke akademik, bos. Betul. Kalau keuangan mensuplai akademik, kemahasiswaan mensuplai akademik, administrasi mensuplai akademik. Jadi core bisnis kampus itu sebenarnya kan akademiknya. Karena produknya mahasiswa. Iya. Jadi kalau akademiknya nggak bagus, otomatis ke saya nih nyalahinnya. Kalau administrasi nggak bagus, ke saya juga. Karena kan muaranya akademik. Jadi sebagai core bisnis di kampus ya saya harus. Tapi ya thanks to Buddha, selama 4 tahun ini dan akan selesai nih jabatan 5 tahun. 5 tahun. 4 tahun kalau di statuta kami. 4 tahun. Akan selesai di awal tahun 2024 dan let's see kemana karma akan bersambut. Rektor. Omi Tohut. Nanti kita bikin podcast lagi ya. Boleh. Kalau jadi rektor ya. Boleh. Oke, sip. Launching langsung tuh ya. Langsung ke sana deh. Ya, kita podcastnya di Staben deh. Dari Staben ya. Oke, good. Aduh, berarti semoga undang saya, Prof. Oh, pasti dong. Berarti kalau ada pengukuhan gitu kan? Ada dong, ada pengukuhan, ada serah terima. Ada makan-makanan nggak, Prof? Waduh, pasti ada itu. Pasti ada ya. Makanan khas di sana. Iya, betul. Aduh, nah sekarang kita ngomong yang recehnya lagi nih, Prof. Kita ngomongin pendidikan agama. Nah, sejauh yang Prof udah anggaplah 4 tahun ya, di akademik. Di akademik, benar. Kecenderungan masyarakat di Indonesia untuk mengambil perguruan tinggi keagamaan, pendidikan keagama gitu ya. Itu dari 1 sampai 10, minat mereka itu berapa sih, Prof? Masih di kisaran 5. Sangat tengah-tengah lah ya. Enggak di level yang tinggi banget juga. Ya kalau aku kan misalnya di komputer, informatika tinggi tuh, karena kan udah ya karena itu masih yang saya sebut di awal bahwa ilmu keagamaan itu yang ngurusin surga neraka. Padahal enggak ya? Padahal enggak. Begitu kita masuk ke agama ya kita berbicara tentang the way of living juga gitu kan. Betul. Padahal semua mesias agama, semua juru syiar agama dari Nabi Muhammad, Siddhartha Gautama, Yesus Christ, siapapun pemimpin agama itu berbicara bagaimana cara hidup kan sebetulnya. Iya, hidup. The way of living gitu. Kalau Buddha kan sebenarnya bagaimana kita bisa berbahagia. Ya kayak kita kan di Jalan Mulia Bros 8 salah satunya bermata pencarian benar. Yes. It's about having job gitu kan. Iya. Apakah itu tidak umum? Umum juga gitu. Makanya kita perlu bedah tuh yang namanya epistemologi keilmuannya. Jangan sampai agama itu dianggap bukan ilmu umum. Yang ilmu umum dianggap non agama. Itu yang perlu dibedah secara keilmuan. 5 dari 10. Masih 5.
sekarang ini. Nah, kalau kita bicara buat mengangkat 5 ini kan salah satunya adalah peluang di masa depan. Kenapa saya mau kuliah di pendidikan agama Buddha misalkan? Karena ada peluang yang menjanjikan buat Benar. saya di kehidupan atau di masa depan. Ya. Nah, kalau yang Prof lihat mungkin 5 atau 10 tahun atau menuju Indonesia Emas 2045, Betul. di bidang keagamaan ini peluangnya sejauh mana sih dan semenjanjikan apa nih untuk kaula-kaula muda ini? Baik. Saat ini di pendidikan keagamaan sudah mulai bertransformasi nih Ko Jordi. Oke. Dari yang tadinya hanya ngajarin dakwah atau Dharma Duta dan Dharma Carya atau tarbiyah kalau teman-teman kita di Islam, sekarang bergerak nih ke arah ilmu-ilmu yang multidisiplin seperti manajemen, Oke. komunikasi, psikologi, dan juga mungkin PGSD untuk yang pendidikannya. Sekolah Jadi dasar sudah mulai menjadikan agama itu sebagai basis aja, tetapi secara skillnya itu ke bidang-bidang umum. Dan itu bagusnya sekarang di regulasi kita, gelarnya pun udah ngikutin yang umum. Oh gitu? Iya, misalnya kayak SPD sekarang bukan SPDB lagi, SPD biasa. Jadi luaran FKIP-nya UNJ dengan di Taman Sriwijaya sama-sama SPD. Sama. Ya. Sarjana manajemen di BINUS misalnya dengan di Sriwijaya sama-sama SM. SM. Ya. Jadi sudah mulai bergerak ke arah mau tadi itu menyetarakan diri antara umum dan agama. Meskipun ya belum sampai di tataran apple to apple, masih apple to banana atau apple to apa gitu. Secara supremasi keilmuan gitu. Nah itu sudah mulai bagus nih sekarang ke depannya. Dan bagusnya kuantitas mahasiswa student body di keagamaan sekarang udah relatif bagus. Kalau dulu hanya 17, 20 paling mentok, sekarang bisa 100-an tuh. Bisa 150 satu kali batch masuknya. Jadi well, it's good news, tinggal gimana ngembangin keilmuannya, lapangan pekerjaannya cocok, kita lakukan tracer study, nanti akhirnya perguruan tinggi ini makin maju ke depan, keagamaan ini. Nah, kalau bicara SDM yang nantinya akan dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Keagamaan, salah satunya Taman Sriwijaya, dengan sebagai core itu kan agama. Iya, betul. Dimana tadi kita udah bicara bahwa agama ini adalah poin utama, dimana lu pinter secara keilmuan, tapi kalau misalkan secara moralitasnya buruk, lu bisa korupsi, lu bisa melakukan tindak-tindakan yang mungkin merugikan orang lain. Nah, berarti kan secara logik saya nih, lulusan-lulusan yang keagamaan yang ditambah tadi ada transformasi itu, berarti akan lebih berkualitas. Benar. Di situ letak competitive value-nya. Saya pikir company atau kantor atau siapapun yang meng-hire seseorang nggak mau dong karyawannya menjadi troublemaker di situ. Yes. Ngebegal uang petty cash perusahaan atau menggunakan menggunakan wewenang jabatannya untuk membuat ini atau nggak mungkin inventaris perusahaan untuk kepentingan pribadi. Betul. Disitulah letak competitive value-nya alumni atau lulusan dari keagamaan ini. Di sisi lain dia menguasai ilmu umumnya, tapi dia juga dibekali oleh yang namanya morality yang bagus. Apa nggak maruk tuh, Prof? Agama diambil, yang umumnya diambil. Udahlah duniawi aja. Duniawi aja gitu ya. Nah makanya perlu penyeimbang tuh ada itu. Jangan sampai orang secara agama juga memang kita harus menghujam keyakinan kita. Artinya kita harus benar-benar yakin. Nggak boleh sada itu 80% tuh enggak. Harus akul yakin kalau teman-teman kita Islam bilang. Tapi akul yakin atau keyakinan juga gimana cara kita mengarungi dunia ini lebih balance lagi. Dan nggak boleh overconfident juga ya. Nggak boleh, tanda petik mabok agama juga nggak boleh. Nah itu. Mabok duniawi juga ya nggak boleh. Iya. Harus apa? Tip of balance-nya itu loh. Kalau kata Pak Jokowi dulu waktu COVID apa? Gas rem ya. Kadang-kadang gas, kadang-kadang rem. Makanya jalan. Gas melulu yuk nabrak. Rem terus nggak jalan-jalan. Ya imbang. That is life. Macet di tol aja ya. Ya benar, ditimbang tuh. Terus harus waspada, lihat depan belakang. Kita udah waspada, yang belakang belum tentu. Sampailah tujuan kita. Gitu. Oke. Terakhir nih, Prof. Oke. Mungkin ada nggak sih tip khusus nih untuk mahasiswa yang rencana saya mau ngambil di keagamaan atau sekarang mahasiswa yang lagi berjalan nih semester 1, 2, 3, 4 agar dia bisa lulus dan bisa menjadi SDM yang punya yang tadi kita udah bicarakan. Ya. Baik, yang pertama tipsnya untuk mahasiswa yang saat ini di pendidikan tinggi keagamaan ya, baik itu keagamaan Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan sebagainya. Yang pertama adalah jadikan agama itu sebagai sebuah cara bagi kita untuk meningkatkan diri. Itu yang paling penting. Karena kalau agama hanya kita gunakan sebagai ritual yang formalistik aja, maka nggak akan berdampak banyak tuh buat diri kita. Padahal semua pemimpin-pemimpin agama tuh udah menunjukkan bahwa dia tuh sudah
I made it, saya udah capai tujuan saya gitu. Masa umatnya tidak mengikuti pengikutnya gitu kan yang sudah sampai di tahapan capai tujuannya gitu kan. Dan yang kedua adalah ya mau tidak mau di era yang sekarang ini kita harus akselerasi atau ikut dengan era dan kemajuan zaman. Kalau sekarang kita berbicara lagi booming nih tentang AI, artificial intelligence, kita harus paham apa itu AI, cara gunainnya gimana. Nggak boleh kita tuh ketinggalan bemo. Bayang nggak sih kalau penumpang ketinggalan bemo, udah nggak sampai rumah, diomelin orang, segala macam gitu. Dan yang paling terakhir, yang ketiga adalah tadi yang saya sebut, kita harus punya pengawal yang kemanapun kita pergi, kita punya dua pengawal itu. Takut sama malu akan akibat perbuatan kita sendiri. Kalau kita selalu berpikir reflektif seperti itu, maka kita tidak terjerumus, terjerembab ke hal-hal yang melawan hukum, bahkan buat malu dan membuat aib bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri. Saya pikir 3 hal itu sih yang penting untuk ditingkatkan bagi calon-calon mahasiswa lulusan pendidikan tinggi keagamaan ini, Ko Jordi. Oke, luar biasa, Prof. Saya tercenangkan, tercerahkan juga nih. Waduh, mencapai tingkat ini nih. Jana. Terima kasih nih, Prof. Edi. Sama-sama, Ko Jordi, sukses selalu. Kapan nih guru besarnya, Prof? Saat ini saya kan sudah associate professor. Tinggal beberapa tahapan lagi seperti requirement jurnal dan juga sitasi ya, karena sekarang kan ada. Dan yang terakhir adalah sitasi ya? Ya, dan sekarang adalah uji kompetensi dengan yang baru ini. Tapi saya yakin di tahun 2024 saya bisa mencapai itu. Mohon undangannya lagi. Siap, pasti. Pengukuhan. Jadi Prof. Dr. Edi Rahmawijaya Putra, SPD MPD. Kita namanya sama ya, Prof? Ada putranya? Ada putranya. Ya. Dan mudah-mudahan nanti saya juga ingin ngambil doktor sekali lagi di bidang ilmu social science. Ya, rencana nanti kalau ada waktu ya ke luar negeri lah. Jadi belakangnya PhD. Bukan makanan ya? Bukan hard delivery.